Minasan, konnichiwa. Hai, konnichiwa. O genki desu ka? Watashi no namae wa Nisa desu. Dozo yoroshiku. Konkai wa kusuri o nonda hou ga ii desu yo no tema ni suite hana sasete itadakimasu. Kore kara wa ijou desu. Domo arigatou gozaimasu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab 51, bab 52, dan juga lampiran 24 yang ada pada buku pembelajaran Sakura volume ketiga. Langsung saja untuk pembelajaran yang pertama, yaitu bab 51 dengan judul Kusuri yo nonda hou ga ii desu yo. Kusuri yo nonda hou ga ii desu yo, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sebaiknya atau lebih baik minum obat. Nah, dari pernyataan sebelumnya udah bisa nebak belum nih kalau sekarang kita akan membahas tentang apa? Yap, betul. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyampaikan saran kepada orang yang sedang sakit. Untuk bisa menyampaikan saran, terdapat beberapa pola kalimat yang biasanya digunakan ketika akan menyampaikan saran kepada orang lain. Check it out. Yang pertama ada pola kalimat dengan menggunakan kata kerja bentuk ta, yaitu nani nani tahou ga ii desu. Nani nani tahou ga ii desu. Nah, pola tahou ga ii desu ini digunakan untuk memberikan saran agar lawan bicara melakukan suatu hal, yaitu jika diartikan menjadi sebaiknya atau lebih baik. Pada dasarnya, pola kalimat ini tidak diucapkan kepada orang yang umurnya lebih tua atau pangkatnya lebih tinggi dari pembicara, karena pemberian masukan atau nasihat secara langsung kepada orang yang lebih tinggi dianggap kurang sopan. Untuk penggunaan pola kalimat ini biasanya disertai oleh partikel yo di akhir kalimat, agar saran yang diberikan tidak terkesan memaksa. Maka, pola kalimat yang pertama menjadi nani nani ta hou ga ii desu yo. Nani nani ta hou ga ii desu yo. Ingat baik-baik rumusnya ya. Selanjutnya, untuk mempermudah dan mendukung pembelajaran kali ini, terdapat beberapa kata kerja yang biasanya digunakan ketika akan memberikan saran. Tetapi sebelum itu, dalam pola kalimat ini, kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk ta. Yuk simak terlebih dahulu bagaimana perubahan kata kerja dalam bentuk ta. Jadi dalam bahasa Jepang, kata kerja dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kata kerja kelompok 1, kata kerja kelompok 2, dan kata kerja kelompok 3. Nah, bisa dilihat pada kata kerja kelompok 1 biasanya berakhiran su, ku, bu, gu, ru, mu, nu, u, dan su. Lalu ada kata kerja kelompok 2 yang berakhiran eru dan iru. Dan yang terakhir pada kelompok 3 hanya ada 2 kata, yaitu suru dan kuru. Lalu bagaimana ya dengan perubahan kata kerja kelompok 1? Pada kelompok 1, semua kata yang berakhiran dengan u, su, dan ru diganti menjadi ta. Lalu, kata yang berakhiran dengan bu, nu, dan mu diganti menjadi nda. Lalu ada ku menjadi ita, gu diganti menjadi ida, dan su menjadi shita. Contohnya, kau menjadi kata. Lalu ada nomu menjadi nonda, kaku menjadi kaita, oyogu menjadi oyoida, dan hanasu menjadi hanashita. Jadi kalian harus benar-benar mengingat perubahan yang terjadi pada ujung kata. Selanjutnya ada perubahan kata kerja kelompok 2, yaitu yang berakhiran eru dan iru. Kata yang berakhiran dengan eru dan iru ini diubah menjadi ta. Contoh, taberu menjadi tabeta, neru menjadi neta, dan terakhir yameru menjadi yameta. Paham nggak sampai sini?
Nah, yang terakhir nih, kata kerja kelompok 3. Seperti yang sudah dijelaskan, kelompok 3 hanya memiliki dua kata, yaitu kuru dan suruh. Dan dalam kelompok 3 ini tidak ada rumus khusus, jadi lebih mudah untuk diingat, yaitu kuru menjadi kita dan suruh menjadi shita. Berikut kata kerja yang biasanya dipakai saat akan memberikan saran kepada orang yang sedang sakit. Yang pertama ada yasumimas, berasal dari bahasa kamus yasumu, yang berarti beristirahat. Lalu ada arukimas, berasal dari kata aruku, yang berarti berjalan kaki. Lalu ada hashirimas, berasal dari kata hashiru, yang berarti berlari. Lalu ada nemas, berasal dari kata neru, yang berarti tidur. Lalu ada shawao abimas, berasal dari kata abiru, yang berarti mandi. Tetapi karena ada shawa yang berarti shower, menjadi mandi dengan shower. Lalu ada tabako o suimas, berasal dari kata su, yang berarti menghisap rokok. Adapun kosakata lainnya seperti kusuri atau obat, lalu ada mono yang berarti barang atau benda, lalu ada sumeta yang berarti dingin pada minuman atau makanan, lalu ada hayaku yaitu lekas. Sekarang mari kita berlatih mengubah beberapa kata kerja ke dalam pola kalimat taho ga ii desu. Yang pertama ada nemas, di mana berasal dari bahasa kamus neru, yang jika dilihat dari akhir kata neru adalah ru, yang berarti masuk ke dalam kelompok kedua. Maka bentuk tanya adalah ne taho ga ii desu yo. Untuk contoh yang selanjutnya, teman-teman bisa pahami lagi pola kalimatnya ya, sampai mengerti. Sekarang mari kita simak percakapan tentang taho ga ii desu berikut ini. Doshita desu ka? Atama ga iitai desu. Daijoubu desu ka? Yukkuri yasonda hou ga ii desu yo. Sore kara kusuri o nonda hou ga ii desu yo. Hai, sou shimasu. Arigato. Berikutnya kita akan masuk pada bentuk pola kalimat yang kedua, yaitu bentuk nai. Nai hou ga ii desu. Pola kalimat bentuk nai ini digunakan untuk memberikan saran agar lawan bicara tidak melakukan suatu hal, atau bisa dibilang menjadi kalimat negatif dari bentuk ta. Seperti biasa pada perubahan kata kerja nai ini, untuk kata kerja 1, pola perubahannya adalah semua huruf U yang ada di belakang kata seperti suku, bugu, dan lain-lain diubah menjadi anai. Contoh, hanasu menjadi hanasanai, oyogu menjadi oyoganai. Berikut merupakan contoh kalimat anai, yaitu tabako suanai hou ga ii desu. Lalu untuk kelompok 2, semua kata yang berakhiran dengan ru, seperti eru dan iru, diubah menjadi nai. Misal, taberu menjadi tabenai, neru menjadi nenai, dan abiru menjadi abinai. Sedangkan untuk kelompok 3 hanya memiliki 2 kata perubahan, yaitu kuru menjadi konai dan suruh menjadi shinai. Nah, pada bab 52 kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara meminta izin saat sakit, juga mengemukakan alasan dan mengungkapkan larangan yang berhubungan dengan kesehatan. Pada bab ini, pola kalimat yang digunakan adalah menggunakan bentuk te, yaitu nani-nani te mo ii desu ka? Yang digunakan untuk meminta izin. Jadi, kata kerja yang digunakan juga harus dalam bentuk te ya. Perubahan pada bentuk T sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bentuk ta, yaitu seperti berikut. Untuk kata kerja kelompok 1, akhir kata dari u, su, dan ru diubah menjadi t. Lalu bu, nu, dan mu diubah menjadi nde. Lalu ku menjadi ite, su menjadi shite, dan gu menjadi ide. Sekarang untuk kata kerja bentuk T dari kelompok 2, yaitu kata kerja yang berakhiran eru dan iru, diubah menjadi T. Contoh, taberu menjadi tabete, kariru menjadi karite, dan yameru menjadi yamete. Selanjutnya, perubahan kata bentuk T pada kelompok 3 yang memiliki 2 kata, yaitu kuru dan suruh, diubah menjadi kuru menjadi kite, dan suruh menjadi shite.
Berikut merupakan contoh kalimat meminta izin dalam bentuk T. Sensei, uchi kaite mo ii desu yo? Jika mengizinkan, maka jawabannya adalah hai, ii desu yo. Tetapi jika tidak mengizinkan, berarti jawabannya adalah iie, ikemasen. Lalu selanjutnya, hoken shitsu e itte mo ii desu ka? Jika mengizinkan, maka jawabannya adalah hai, ii desu yo. Tetapi jika tidak mengizinkan, maka jawabannya adalah iie, ikemasen. Lalu selanjutnya adalah pola kalimat T yang digabung dengan partikel node. Node ini digunakan untuk menyatakan alasan melakukan suatu hal, seperti karena atau dikarenakan. Selain itu, kata kerja yang digunakan sebelum node harus kata kerja kamus atau dalam bentuk ta. Yang pertama untuk bentuk kamus. Contoh, netsu ga arimasu. Kata kerja kamus dari kata arimas adalah aru. Maka jika dimasukkan ke dalam partikel node dan pola kalimat T, maka perubahan kalimatnya menjadi netsu ga aru node, uchi e kaite mo ii desu ka? Selanjutnya untuk bentuk ta. Contoh, kaze o hikimashita. Di mana kata hikimashita berasal dari kata hiku atau bahasa kamus, yang jika diperhatikan merupakan kata kerja kelompok 1, di mana ujung kalimat ru diubah menjadi ita, maka hiku menjadi hita. Maka untuk partikel node menjadi kaze o hita node, uchi e kaite mo ii desu ka? Berikut contoh kalimat partikel node yang digabung dengan partikel T. Nah, akhirnya nih kita berada di ujung materi tentang lampiran 24 dengan judul Ini Apa? Nah, jika teman-teman melihat foto ini, kira-kira langsung kepikiran gak ya, ini apa ya kira-kira? Nah, foto-foto di bawah ini adalah bentuk kembang api yang dimainkan pada perayaan-perayaan di Jepang. Nah, ini adalah kembang api luncur. Bentuknya bulat seperti bola, beratnya beragam, tergantung besarnya pijaran bunga api yang diinginkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.